Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Subhanakallahu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat Quran Asy-Syafi'iyah, dimanapun Anda berada, tetaplah senantiasa kita menumbuh kembangkan rasa syukur kita kepada Allah. Jadilah golongan orang-orang yang sedikit, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sangat sedikit sekali hambaku yang pandai bersyukur. Mudah-mudahan di golongan yang sedikit tersebut, nama kita termasuk nama-nama yang termaktub di dalamnya. Salawat bagian salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kiranya dengan senantiasa menghiasi hari-hari kita dengan berselawat kepada beliau, itulah yang menjadi dasar kita cinta kepada beliau dan mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Quran Asy-Syafi'iyah dimanapun Anda berada, pada episode sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa pengertian dan karakteristik Al-Quran. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, selanjutnya kita akan membahas tentang Al-Quran dan keistimewaannya. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran itu sendiri memberikan banyak nama yang bisa kita sematkan dan kita sebutkan nama itu ditujukan kepada Al-Quran. Dengan kata lain, nama-nama itu pun berarti mengandung makna yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana yang kita ketahui, Al-Quran juga sering disebut dengan nama Alkitab, sebagaimana yang termaktub di dalam surah Ad-Dukhan ayat 2. Al-Quran juga sering dikatakan dengan istilah Al-Kalam, yang berarti ucapan. Dan Al-Quran juga sering dikatakan dengan istilah Az-Zikra, yang berarti peringatan. Dan Al-Quran juga sering kita dengar dengan sebutan Al-Qasas, yang berarti cerita-cerita yang bisa kita ambil iktibar dan hikmah-hikmahnya. Al-Quran juga disebut dengan Al-Huda, yang berarti petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran disebut juga dengan Al-Mau'izah, sebagai nasihat terbesar dalam kehidupan kita. Dan Al-Quran disebut juga dengan Asy-Syifa, sebagai penyembuh, penawar atas segala kegelisahan yang terjadi di dalam hati kita. Al-Quran juga sering disebut dengan An-Nur, yang berarti cahaya, sehingga dengan menghiasi diri dengan membaca Al-Quran, setidaknya cahaya itu bisa ngalir dan bersinar dari diri dan dalam tubuh kita. Dan yang terakhir, Al-Quran juga terkadang sering disebut dengan Ar-Rahmah, berarti karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari nama-nama yang disebutkan tadi sudah menunjukkan bahwasanya Al-Quran memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Al-Quran bisa kita jadikan sebagai penawar obat atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga sahabat Quran Asy-Syafi'iyah dimanapun Anda berada, salah satu kesempurnaan Quran benar-benar apa yang diturunkan oleh Allah kepada malaikat Jibril, itu jugalah yang disampaikan malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga perkataan itu sedikit pun tidak ada yang diintervensi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal yang jadi menarik adalah
Dari segi itu saja, kita dapat menyaksikan salah satu keistimewaan dari Al-Quran adalah dari segi gaya bahasa yang dimunculkan dari Al-Quran itu sendiri. Tidak ada satupun tatanan kata, huruf demi huruf yang terjalin dengan baik dan benar di dalam Al-Quran, membuktikan itu semata-mata merupakan anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sahabat Quran Asy-Syafi'iyah dimanapun Anda berada. Selanjutnya yang bisa kita pahami bahwasanya dari segi penjagaan, bahwa harus kita yakini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Al-Quran menjadi satu-satunya kitab yang akan senantiasa dibaca dan senantiasa dijaga sampai dengan hari kiamat. Sehingga meskipun saat ini dunia sedang tergoncang dengan adanya protes terhadap Al-Quran, bahkan tak segan-segan untuk membakar dan memijak-mijaknya, perlu kita ketahui di balik itu semua tetap ada rasa keyakinan hanya Allah lah yang menjaga Al-Quran. Kita sebagai pecinta Al-Quran cukup mengecam perbuatan-perbuatan itu, tapi seyogyanya Allah pasti akan menjaga Al-Quran sebagaimana termaktub dalam firman Allah yang saya bacakan tadi. Sahabat Al-Quran Asy-Syafi'iyah dimanapun Anda berada, dari segi surah-surah yang Allah turunkan di dalam Al-Quran, kita akan mengenal dengan As-Sab'ut Tiwal, yaitu surah-surah yang terpanjang. Ada lebih kurang 7 surah terpanjang di dalam Al-Quran. Dimulai dari surah Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-A'raf, Al-An'am, Al-Ma'idah, dan Yunus. Ini surah-surah disebut dengan As-Sab'ut Tiwal. Ada juga disebut dengan surah Al-Mi'un, yaitu surah-surah yang kira-kira memiliki panjang lebih kurang 100 ayat, yaitu seperti surah Hud, Yusuf, dan Al-Mu'min. Ada juga surah Al-Masani, yaitu surah-surah yang berisi kurang sedikit daripada 100 ayat Al-Quran, seperti surah Al-Anfal dan surah Al-Hijr. Ada juga disebut dengan surah Al-Mufassal, yaitu surah-surah pendek seperti Duha, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Semuanya ini terhimpun di dalam satu mushaf, yaitu mushaf Al-Quran. Dibandingkan dengan kitab-kitab suci terdahulu, Al-Quran adalah kitab suci yang paling sempurna. Karena apa yang diturunkan oleh Allah, itu jugalah yang sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling penting, sahabat Quran Asy-Syafi'iyah, dimanapun Anda berada, Al-Quran salah satu keistimewaannya adalah berisikan seluruh aspek-aspek kehidupan manusia dari segi apapun. Bisa dari segi ekonomi, bisa dari segi ilmu pengetahuan, aspek-aspek keluarga, dan semuanya itu tercantum hanya dalam satu mushaf Al-Quran. Bahkan Syekh Jauhari Tantawi, salah seorang ulama dari Al-Azhar Mesir, mengatakan lebih kurang 600 ayat di dalam Al-Quran bercerita tentang sains dan teknologi, menunjukkan luar biasanya perhatian Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ilmu pengetahuan manusia. Sehingga dengan adanya pengertian, dengan adanya karakteristik, dengan adanya keistimewaan ini, sudah pastilah sahabat Quran Asy-Syafi'iyah dimanapun Anda berada, marilah kita bersama-sama terus menunjukkan rasa cinta kita kepada Al-Quran. Mudah-mudahan di episode selanjutnya kita sudah berbicara tentang surah demi surah sebanyak 114 surah di dalam Al-Quran yang dapat kita pahami secara singkat dan mudah-mudahan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Semoga kiranya bermanfaat dan menambah ketaatan kita kepada Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.